Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mujahidin, peserta pelatihan dasar CPNS Kota Banjarbaru tahun 2022, PPSDM di Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3 angkatan 27, kelompok 2, NDH 17. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas individu kedua, yaitu analisis isu kontemporer, analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu kita ketahui apa itu isu kontemporer. Isu itu sendiri merupakan masalah secara umum, diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang dianggap sebagai sesuatu masalah. Kemudian kontemporer itu sendiri adalah sesuatu hal yang modern, yang eksis, terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Tahapan analisis isu. Terdapat 5 tahap analisis isu. Yang pertama yaitu mengidentifikasi isu, dan yang kedua menganalisis awal isu, yang ketiga menentukan core isu, yang keempat menentukan penyebab isu, dan yang kelima menentukan penyelesaian isu. Kita masuk ke yang pertama, yaitu identifikasi isu. Berdasarkan isu yang saya dapatkan di tempat saya bekerja, yaitu yang pertama saya dapatkan kurang optimalnya pemilahan sampah medis dan non-medis. Yang kedua, kurang optimalnya asuhan keperawatan preoperatif. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga tentang perawatan luka pasca operasi. Yang keempat, kurangnya kesadaran pegawai untuk datang tepat waktu. Dan yang terakhir, penggunaan handphone yang berlebihan saat sedang bekerja. Untuk menganalisis isu, salah satunya adalah dengan menggunakan teknik APKL, yaitu aktual, problematika, halayak, dan kelayakan. Aktual adalah benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematika adalah isu yang memiliki dimensi masalah yang sangat kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Halayak merupakan isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian yang terakhir, kelayakan, yaitu isu yang masuk akal dan realistis, serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dalam teknik APKL menggunakan skala Likert, di mana poin 1 adalah poin terendah dan poin 5 adalah poin tertinggi. Sebagai contoh, poin 1 tidak aktual, poin 2 kurang aktual, poin 3 cukup aktual, poin 4 aktual, poin 5 dan sangat aktual. Dalam tabel berikut ini didapatkan prioritas nomor 1, yaitu kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga tentang perawatan luka pasca operasi, di mana mendapatkan jumlah poin sebanyak 17 poin. Selanjutnya yaitu menentukan isu utama dengan teknik USG. Teknik USG adalah urgency, seriousness, dan growth. Urgency adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Kemudian growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani. Sama halnya dengan teknik APKL. Teknik USG juga menggunakan skala Likert, di mana skala 1 sangat tidak urgent dan sampai dengan skala 5 yang sangat urgent. Dari tabel berikut didapatkan prioritas masalah nomor 1, yaitu kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga tentang perawatan luka pasca operasi, dengan jumlah poin
sebesar 14 poin. Baik, dengan demikian didapatkan isu utama, yaitu kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga tentang perawatan luka pasca operasi. Kita akan analisis core isu tersebut dengan menggunakan fishbone. Ada beberapa penyebab kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga tentang perawatan luka pasca operasi. Yang pertama yaitu metode, di mana belum adanya SOP untuk pemberian pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga tentang perawatan luka post operasi. Kemudian yang kedua yaitu faktor lingkungan, yaitu kebiasaan masyarakat setempat tentang perawatan luka. Yang ketiga yaitu material, tidak tersedianya media pendidikan kesehatan yang diberikan untuk pasien. Kemudian yang keempat yaitu faktor manusia, yaitu kurangnya pengetahuan tentang perawatan luka oleh pasien dan keluarga pasien. Jika ini tidak segera ditangani, maka lamanya penyembuhan luka dan munculnya masalah baru jika terjadi, maka akan terjadi infeksi kepada pasien dan berujung dengan merosotnya tingkat kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan publik di bidang kesehatan. Kita lanjut di analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten, tersedia petugas yang handal dalam pemberian promosi kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kurangnya tenaga pelaksana di lapangan, kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga terhadap cara perawatan luka pasca operasi. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Tersedianya lobi ruang tunggu pasien. Tersedia media edukasi berupa leaflet dan poster. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Sumber informasi yang salah tentang cara perawatan luka dan terjadinya infeksi pada luka pasca operasi. Yang terakhir yaitu alternatif pemecahan masalah. Untuk alternatif pemecahan masalah dapat dilakukan sosialisasi berkala tentang cara melakukan perawatan luka pasca operasi. Ada beberapa tahap yang harus dilewati, yaitu menentukan jadwal sosialisasi, membuat media edukasi berupa leaflet, poster, dan lembar balik, dan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan di rumah sakit, yang nantinya diharapkan outputnya pasien dan keluarga mengetahui cara perawatan luka pasca operasi. Untuk pihak yang terkait dalam hal ini yaitu tenaga kesehatan yang bertugas dan petugas pelayanan lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.